Ya latihan dari sekarang ya. Biasain diri buat gak ngomongin orang. Katanya Imam Syafi'i, berhentilah membicarakan aib orang. Sebab kamu juga punya aib, orang juga punya lisan. Sebagaimana kamu gak mau aibmu dibicarakan orang lain, berhentilah dari membicarakan aib orang lain. Lagian ngomongin orang itu kan lempar-lemparin pahala. Ya kan? Kita kalau diomongin orang sih gak apa-apa. Enak, seneng, banyak pahala. Cuman kalau ngomongin orang tuh kita lagi transfer teman-teman. Belum tentu amalan kita banyak. Masa udah amalan dikit kita sumbang-sumbang mulu. Nyumbangnya sama orang yang lagi kamu sebel pula. Ngapain? Kamu kan ngomongin orang kan karena kamu sebel sama orang itu kan. Nah kalau sebel ya udah jangan kasih hadiah. Ini malah kamu kasih hadiah pahala. Luar biasa bener kamu ini ya. Jangan. Kalau kita diomongin orang sih gak apa-apa, biarin aja. Jangan transfer balik. Nah, habis diomongin orang, kamu habis diomongin tuh sama orang itu tuh, kamu dikatain begini. Sembarangan, padahal dia juga begini. Itu namanya ada orang habis transfer, kamu transfer balik. Mending kalau ngepas ya, takutnya dia transfer 1 juta, kamu balikin transfer 5 juta. Kamu yang rugi teman-teman. Begitu. Bicarain aib orang lain. Itu ngebatalin pahala puasa. Nabi Muhammad pernah semacam menunjukkan hal tersebut kepada para sahabat. Ini cerita pernah disampaikan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Pernah satu waktu Nabi Muhammad itu mau ngajarin para sahabat. Nabi perintahkan orang Madinah buat puasa. Tapi sama Nabi dipesenin, ntar kalau waktunya buka, jangan buka kecuali dengan izin saya ya. Waktunya maghrib, para sahabat nih ngantri minta izin Nabi. Nabinya berdiri di pintu, sahabatnya ngantri. Rasulullah, kami boleh buka? Silahkan. Rasulullah, saya dan keluarga buka? Iya. Rasulullah, saya boleh buka? Boleh. Rasulullah, buka? Iya. Rasulullah, terus tuh sahabat ngantri. Sahabat seneng aja jadi kesempatan buat deket sama Nabi kan. Ada salah satu di antara mereka, ada seorang perempuan. Rasulullah, saya buka, Nabi diem aja. Apakah saya boleh buka? Nabi diem aja. Rasul, bolehkah saya buka? Diem aja. 3 kali didiemin sama Nabi, dia pun jalan dah tuh. Sedih gitu kan, minggir karena belum dapat izin buka. Belakangnya ada perempuan-perempuan lain juga dapat izin semuanya nih. Yang gak dapat izin ada 2 orang perempuan ini. Mereka temenan ternyata. Udah tuh. Nabi habis selesai semuanya, Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah, kemudian Nabi imamin sholat ini apa. Sampai 2 orang perempuan ini bingung mau masuk ke rumah Nabi, mau nanyain kita buka apa enggak nih Rasul. Yang lain-lain udah pada boleh buka, kita doangan yang belum buka puasa nih, ya ampun lapar gitu-gitu. Tapi mau ngomong nih adab teman-teman. Jadi para sahabat tuh bersama dengan bantuan mereka yang luar biasa dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai bahkan mau mengorbankan nyawanya. Mereka tuh tetap menjaga adab kepada Nabi Muhammad. Gak ada berani nyelonong gitu ke rumah Nabi gitu kan. Masuk-masuk bicara tanpa izin Nabi Muhammad tuh gak ada. Adab. Bahkan kepada orang-orang yang kayak ini kan habis ngerjain dosa nih ya perempuan-perempuan ini ya. Dia ini mereka berdua juga tetap adab. Dia nungguin depan rumah kok kita nggak boleh buka ya. Sampai akhirnya kemudian ada seorang laki-laki yang memang diminta Nabi untuk masuk ke dalam rumah atau apa gitu ya. Sehingga dia mau masuk ke rumahnya Nabi Muhammad. Dia bilang perempuan 2 ini, tolong dong tanyain sama Nabi, kok masuk ke rumah Nabi ya? Saya dipanggil sama Nabi. Tolong dong tanyain sama Nabi, boleh gak nih kita berdua berbuka? Baik, dia masuk ke dalam rumah. Ya Rasulullah, inna mra'atan tahtal bab tasta'dinani laka an taftura. Wahai Rasul, ada 2 orang perempuan di depan pintu minta izin padamu untuk berbuka. Karena yang lain udah pada buka. Semua Rasul 2 orang perempuan ini doang. Nabi Muhammad mengatakan, hatil wi'a, tolong ambilkan tempat kayak baskom gitu.
Ambilkan ke ember, baskom gitu. Diambilin dari belakang, dibilang buat apa Rasulullah? Murhuma an tatagaya fi hadzal wi'a, suruh 2 orang perempuan tersebut muntah di tempat ini. Minta izinnya masukin makanan, sama Nabi diperintahkan buat ngeluarin makanan dari perut. Akhirnya dia juga bingung, tapi para sahabat tuh nggak banyak nanya sama Nabi. Mereka sami'na wa ta'na. Gak kebanyakan pertanyaan-pertanyaan gitu. Keluar nih dia. Dia bilang nih sama Nabi, kalian berdua disuruh buat muntah. Ya gimana kita muntah, kita kan puasa nih seharian gak masuk apa-apa di perut kita. Saya juga heran, tapi kan Nabi sami'na wa ata'na, ucapannya bukan dari diri beliau, wahyu dari langit. Ayo coba. Yang satu menunduk keluar dari dalam perutnya makanan yang sangat busuk sekali baunya, kayak habis makan bangkai. Kayak habis makan bangkai. Yang satunya lagi juga begitu. Sampai tuh setengah tempat, yang satunya gitu lagi, muntah keluar deh tuh. Darah, nanah, basi. Udah nanah, basi pula. Daging-daging kayak yang udah berhari-hari gitu kan, busuk semuanya. Si laki-laki itu dengan tutup hidung, pakai tangan sebelah kiri, tangan kanannya bawa tuh baskom ke dalam. Ya Rasulullah, udah muntah nih Rasul, keluarnya beginian. Nabi Muhammad bilang, innahuma samata amma ahallallahu lahuma wa aftarata bima yahrumullah alaihima. 2 orang perempuan ini puasa gak mau makan yang halal bagi mereka. Kita kalau puasa gak mau minum kopi, kopi halal. Kita kalau puasa gak mau makan nasi uduk, halal. Kita kalau puasa gak mau makan pastel, halal. Makanan-makanan ini halal buat kita. Tapi kita gak mau memakannya karena kita puasa. Tapi kata Nabi, wa aftarata bima yahrumullah alaihima. Mereka batalin puasanya dari siang tadi dengan memakan yang haram buat mereka. Makan apa? Makan bangkai daging saudara sendiri. Jalasat ihdahuma indal ukhra faghtabata. Yang satu ketemu sama yang lain, kemudian keduanya membicarakan aib orang. Kata Allah, fala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah seseorang di antara kalian membicarakan aib orang lain sama kayak makan bangkai daging saudara kalian sendiri. Sama kayak makan bangkai daging saudara kalian sendiri. Lagi puasa jangan ngomongin orang. Kalau ada yang ngajakin gosip, bilang ya ampun kita kan lagi puasa nih. Jangan bilang tar ya habis taraweh. Sama-sama haram, sama-sama dosa. Cuman kalau kamu kerjakan lagi puasa, selain daripada haram dan dosa, yang kamu kerjakan itu bikin habis pahala puasamu. Gak ada artinya puasa. Menurut Imam Syafi'i, pahala puasanya aja yang habis, puasanya tetap sah. Kata Imam Abu Hanifah, ya kalau puasanya gak ada pahalanya buat apa? Mereka wajib mengkodoknya sesudah lebaran. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah nih, menurut Imam Abu Hanifah, kalau kamu puasa terus di saat puasa tuh kamu ya ampun ngomongin orang, itu puasanya kamu mesti kodoin habis lebaran. Dan itu juga bukan berarti ya udah kalau gitu yuk kita minum. Enggak gitu. Puasanya batal, akan tetapi enggak boleh batalin puasa dengan makan atau minum karena hurmatil waqt, menghormati waktunya puasa. Akan tapi nanti sesudah lebaran kita kodok kembali puasanya. Ya Allah, ya Allah. Bang mesti banget dah puasa ini dijagain. Jangan sampai batal pahala puasa kita karena hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Insya Allah. Latihan, teman-teman, latihan. Subhanallah, Allah tuh bantuin. Kita punya latihan nih, dibantu sama Allah SWT.
Caranya dengan kalau bulan puasa tuh setan diberhentikan, diliburkan, dicutikan. Saya nggak tahu tuh diliburin apa ke Bali, ke Lombok, Labuan Bajo yang sekarang lagi terkenal ya. Enggak gitu, saya nggak paham diliburinnya kemana. Tapi yang pasti teman-teman, Nabi Muhammad mengatakan, idza jaa awwalu lailatin min Ramadan, futihat abwabul jinan, wa ghulliqat abwabun niran, wa suffidatis syayatin. Dalam satu riwayat wasulsilatis syayatin. Apabila datang malam pertama Ramadan, Allah segera membuka-buka pintu surga. Allah segera menutup-nutup pintu neraka dan Allah segera menarik-narik setan dari peredarannya. Setan yang ada dalam diri kamu nih, semuanya nih ditarik nih. Kalau begitu datang nih, malam pertama Ramadan, azan maghrib tuh udah langsung tuh tarik-tarikin tuh semua setan-setan tuh. Ada yang nangis tuh setan. Selamat berpisah. Tenanglah, aku akan kembali padamu. Sesudah lebaran nanti, ingat pesanku, tetaplah berbuat dosa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini setan-setan nih, pada diberhentikan, diliburkan pada saat bulan suci Ramadan. Ustazah, tapi kenapa ya saya, bulan Ramadan juga nih, saya kok bisa tetap ngomongin orang? Saya kok bisa tetap marah-marah Ustazah di bulan suci Ramadan? Katanya marah dari setan. Saya kok bisa Ustazah nyubit anak saya, Ustazah bisa dibangunin sahur susah banget dah. Bisa cubit aja tuh Ustazah. Katanya kalau kesel-kesel kayak gitu dari setan. Kok di saat bulan suci Ramadan setan yang gak ada, saya kok tetap ahli juga. Ya itu karena Karena 11 bulan setan berhasil melatihmu. Sehingga tanpa bantuan setan sekalipun kamu sudah ahli berbuat dosa. Makanya kalau kamu mau lihat hakikat diri kamu tuh, tanpa ada keikutsertaan setan, kamu liatin aja kalau bulan Ramadan. Gak ada setan, kita tetap juga tuh ngerjain dosa. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau kamu pengen tahu setan tuh kayak apa sih, gampang aja, ngaca. Ini dia nih setannya nih, Masya Allah, Masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada gak sih orang yang selamat dari setan walaupun gak bulan Ramadan? Banyak, hamba-hamba Allah. Saya punya cerita menarik nih mengenai setan nih. Tapi udah jam 3 lewat seperempat. Gak apa-apa ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini jamnya bener kan? Malah 3 lewat 20 bener ya? Bener ini? Oh lewat 10 sebenarnya. Ini jam siapa yang bener nih?